Hai, halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini saya mau bahas HP ini lagi, Samsung Galaxy S23. Ternyata, walaupun ini bukan seri S yang terbaru ya, bukan seri S24, di update yang terbaru, ternyata fitur AI-nya udah mirip dengan versinya yang S24. Apa aja, ayo kita lihat. Dan ini mungkin nggak semuanya ya, tapi ini yang menurut saya yang menarik buat saya dan yang kepake untuk saya. Skenario-nya seperti apa, nanti saya cuma ceritakan. Ayo kita lihat. Oke, sekarang kita sudah berada di HP saya. Fitur-fitur yang update yang saya bilang tadi itu awalnya dapat di S24, seri-seri S24 dan Fold dan Flip yang terbaru ya. Tapi setelah saya update, ternyata S23 juga dapat gitu. Apa aja? Sebenarnya kita bisa lihat di setting ya. Nah, di menu ini ntar ada nih Galaxy AI. Ya, ini sudah sama nih dengan yang di seri S24 terbaru ya. Sebenarnya saya nggak akan jelasin semua, tapi yang ya, sesuai dengan style saya aja ya, yang kira-kira bermanfaat untuk berguna untuk saya gitu. Yang saya kira-kira punya skenario penggunaannya. Kira-kira bisa berguna buat saya itu pertama ini ya, interpreter. Interpreter ini kita bisa ngomong dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita. Dan ini seandainya fitur ini sudah ada waktu kemarin saya berangkat umroh, saya yakin fitur ini akan berguna banget gitu ya. Walaupun mungkin nggak real life saya ngomong sama orang karena mostly kebanyakan warga Saudi juga, terutama di daerah Makkah dan Madinah itu kebanyakan bisa berbahasa Indonesia juga gitu ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Cuma di hari terakhir itu saya ingat banget saya Jumatan di Mekah itu full berbahasa Arab ya. Nah, seandainya ini ada, mungkin saya bisa paham gitu. Jumat itu khutbahnya tentang apa gitu. Itu yang sayang banget, dan seandainya fitur ini udah ada, saya bisa pakai gitu. Dan yang saya suka banget itu sebenarnya adalah fitur yang ini, Photo Assist ya. Di sini ada dua, Generative Edit sama Portrait Studio. Hobi saya kan di foto dan video ya. Jadi ini fitur yang menurut saya yang paling relate sama saya. Jadi yang mau saya jelasin itu mungkin Photo Assist dulu ya. Itu aja. Selain itu, mungkin saya nggak akan bahas, mungkin di video-video atau di channel-channel YouTube lain udah banyak membahas dan lebih detail. Saya mungkin cuma bahas tentang Photo Assist aja. Kalau itu udah diupdate, sebenarnya kita bisa seperti ini nih. Ini contoh ya untuk Photo Assist-nya ya. Saya contoh kasih gambar mana ya. Nih ya. Ini contoh ya. Ini saya foto waktu saya syuting sama teman-teman syuting podcast ya. Nah, ini untuk di fitur Photo Assist tadi itu bisa langsung dari galeri ya. Ini foto, kita buka foto apa aja yang kita mau. Terus sini ada tombol AI-nya. Kita klik aja. Nah, ini ada pilihan nih, sketch to image. Kita klik aja. Nah, terus kita bisa nambahkan objek apa itu. Ini contoh ya, misalnya iseng aja nih. Saya mau tambahin kursi misalnya di sini. Tambahin gambar kursi. Ini gambar saya nggak terlalu bagus ya. Tapi kita lihat seberapa jago nih si AI-nya memahami ini kalau ini kursi gitu ya. Kita sudah jadi gambar, kita generate. Kita nunggu sebentar. Oh, nggak bisa ya, gambar saya terlalu jelek. Saya ulang. Kita coba. Ini mungkin akan lebih guna di HP Samsung S24 yang ada stylusnya ya. Akan lebih mudah nih, karena kan ujung stylus itu bisa lebih mudah gitu ya untuk gambar. Nah, ini kan saya cuma pakai ujung jari ya. Kita coba lihat dengan gambaran yang seadanya itu jadinya seperti apa. Tuh, jadi kursi yang menurut saya cukup oke gitu. Tuh, bahkan tuh kalau teman-teman lihat ya, arah cahayanya itu juga dipikirin gitu. Tuh ya, jadi arah cahayanya itu, jatuhnya cahaya itu juga mirip dengan suasana sekitar. Jadi AI-nya udah cukup jago nih gitu. Dia bisa memikirkan sampai ke situ gitu ya. Jadi kursinya dikasih pilihan nih. Tadi kan saya cuma gambar begini, jadinya begini. Ada beberapa pilihan. Tuh, dan kayak beneran ada kursi di situ. Ini cakep banget nih. Ini tinggal kita save aja. Menurut saya mungkin yang paling make sense itu mungkin ini ya, yang paling cocok. Ya, tapi terserah teman-teman ya. Nah, kita tinggal save aja. Nah, di sini dia ngasih tahu, visible watermark may be overlaid on the output image in order to indicate that it is AI generated. Jadi dia kasih watermark supaya orang tahu kalau ini sudah diproses sama AI gitu ya. Ada hal atau ada yang ditambahkan gitu sama AI gitu ya. Kita klik OK aja, terus udah kesimpan. Nah, di pojok ini nih, bawah tuh ya, ini kelihatan nih, AI generated content. Jadi saat orang lihat ini, oh ini ada sebagian atau mungkin sebagian besar atau sebagian kecil atau ada hal yang ditambahkan AI di gambar ini gitu ya. Itu menurut saya yang kayaknya akan kepake ini karena kebetulan relate sama dunia saya yang ibaratnya foto dan video gitu. Ada hal lain lagi nih, misalnya coba ya, yang kedua tadi selain Photo Assist ada dua ya, selain Generative Edit ada Portrait Studio. Nah, kita juga bisa nih, ini contoh aja ya, saya punya nggak ya gambar. Oke, ini agak aja gambar anak saya nih ya. Ini kita bisa bikin yang di fitur yang satunya ya, yang fitur Portrait Studio. Tadi kan sudah Generative Edit, kita bisa gambar, kita tambahin. Nah, sekarang kita ke fitur yang Portrait Studio. Nah, kalau yang fitur ini kita klik juga sama, ini ada pilihannya Portrait Studio. Kita klik aja. Nah, dia sudah ngenalin ya wajahnya. Oke, terus kita bisa pilih tuh mau yang mana. Kita bisa bikin jadi gambar komik, coba jadinya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya,
agak kurang pas ya, tapi ini sebenarnya interpretasinya si AI aja gitu ya. Jadi dia ngambil muka anak saya tadi, terus kalau komik jadinya kayak gitu ya. Ini mungkin bisa guna kalau misalnya teman-teman nggak suka pakai foto asli gitu ya untuk foto profil ya kan, dibikin gambar versi komiknya, atau misalnya mungkin kita bikin 3D kartunnya gitu ya. Jadi ini fitur yang menurut saya agak highlight karena relate sama dunia yang selama ini saya geluti gitu ya. Nah ini yang 3D, ini lebih cakep nih ya, lebih lucu jadinya. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu aja sharing sedikit tentang AI, update AI di Samsung Galaxy S23. Nggak semuanya, hanya 2 fitur yang sebenarnya ya karena saya senengnya itu ya foto video, jadi 2 hal yang bener-bener relate sama saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen atau apa, silahkan tulis aja. Sebisa mungkin akan saya respon atau saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.